Selamat berjumpa kembali saudara-saudari yang mengasihi Tuhan, dikasihi Tuhan Yesus. Puji syukur untuk hari yang Tuhan berikan kepada kita. Saya juga mengucap syukur diberikan hari untuk saya juga boleh melanjutkan pembacaan melalui Galatia pasal yang keempat, mulai dengan ayat yang pertama. Saya akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, hamba mengucap syukur untuk hari ini Tuhan. Hamba tidak tahu bagaimana setiap daripada anak-anak-Mu mengalami kehidupan mereka di hari ini. Tetapi ingatkanlah, jikalau hari ini ada, hanyalah karena anugerah-Mu, sehingga di setiap pergumulan kami juga boleh datang kepadamu. Bahkan kami yang dalam keadaan baik, kami juga boleh mengucap syukur dan menggunakan hari yang ada untuk memuliakan Tuhan. Berikan kerinduan untuk kami juga boleh mendapatkan berkat firman-Mu. Berikan berkat surgawi-Mu ketika kami juga boleh membaca dan merenungkan firman-Mu Bapa. Ampuni untuk segala dosa kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Amin. Oke, saya akan melanjutkan dari Galatia, saudara. Galatia pasal yang keempat, mulai dengan ayat yang pertama. Demikian bunyinya. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapanya. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, "Ya Aba, ya Bapa." Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Sampai saat ini kembali saudara, sebagai orang Kristen, mudah-mudahan Anda sudah jelas tentang dasar keselamatan Anda. Anda sudah tahu pasti kalau saat ini Anda mati, ya. Kehidupan Anda sudah ditentukan oleh Allah sampai hari ini. Anda memiliki keyakinan yang penuh. Jikalau Anda sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat Anda, sebagai Tuhan Anda akan pergi bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Anda sudah yakin jikalau Anda akan dibenarkan Allah karena iman Anda kepada Tuhan Yesus Kristus, bukan karena perbuatan Anda. Meskipun sebagai orang yang sudah percaya, Anda juga harus berbuat baik, karena justru itulah Anda membuktikan jikalau Anda sudah percaya kepada Yesus, yaitu dengan percaya kepada Yesus Anda dipanggil untuk berbuahkan kebaikan. Dan kembali di sini saudara, kita membaca dari kitab Galatia ini, bagaimana di awal Paulus begitu galaknya menegur jemaat Galatia. Bahkan seolah dia marah terhadap jemaat Galatia yang begitu cepat meninggalkan Injil, yang sebenarnya hanya ada satu Injil, dan mengikuti Injil lain yang sebenarnya juga bukan Injil. Sehingga kembali sebenarnya hanya ada satu Injil yang
mana manusia bisa diselamatkan. Baik Anda Katolik, Protestan, Pantekosta, dan sebagainya di dalam keluarga kekristenan, ya, lingkup Kristen, hanya ada satu cara agar Anda bisa masuk surga, yaitu dibenarkan oleh Allah melalui iman percaya Anda kepada Yesus Kristus. Segala perbuatan baik Anda adalah buah daripada keselamatan Anda. Kebaikan Anda bukanlah upaya dari Anda agar Anda bisa mengambil bagian untuk nyumbang, ya, untuk nyumbang bisa masuk surga. Atau bahkan dengan ritual-ritual Anda berharap itu bisa menjadi satu pamrih kepada Allah agar Anda masuk surga. Itu semua tidak ada gunanya, bagi Allah untuk menyelamatkan Anda, karena keselamatan Anda 100% tergantung pada iman Anda kepada Yesus Kristus. Itulah Injil yang Paulus beritakan. Itu juga Injil yang diberitakan oleh murid-murid Yesus yang lain. Sehingga kembali, kalau pendeta Anda, pastor Anda, guru agama Anda mengajarkan Injil yang lain, Injil tersebut tidak akan menyelamatkan orang yang mempercayainya. Tidak peduli jikalau pendeta itu, pastor itu terkenal, tetapi hanya ada satu Injil yang menyelamatkan jikalau Injil itu adalah seperti Injil yang diajarkan oleh Alkitab. Kembali, Injil bukan karena perbuatan manusia, pekerjaan manusia, tetapi Injil karena pemberian Allah di dalam anugerah Yesus Kristus. Sehingga kembali di sini Paulus berbicara terhadap jemaat di Galatia dengan berkata, selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Tetapi ia berada di bawah perwakilan dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh bapaknya. Meskipun ada seorang anak, saudara, yang bapaknya, orang tuanya telah meninggal, tetapi karena menurut peraturan dia masih anak, dia belum bisa berkuasa atas harta yang ditinggalkan orang tuanya itu. Dia masih dipelihara oleh hamba-hamba yang ada sampai dia pada saat yang ditentukan bisa menikmati harta yang sudah ditinggalkan oleh orang tuanya. Dan di ayat ketika dikatakan, demikian pula kita selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Kembali Paulus menjelaskan kepada jemaat di Galatia, sebetulnya hukum Taurat itu untuk menuntun mereka yang hidup sebelum kedatangan Yesus. Ya, mereka akan juga menerima mereka akan menerima warisan yang dijanjikan oleh Allah sebagai ahli waris. Tetapi selama itu mereka dituntun dan dikurung oleh hukum Taurat sampai Yesus itu sendiri, Mesias yang dijanjikan Allah, datang. Yesus telah lahir. Di ayat ke-5, Yesus diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak.
Dan kelahiran Yesus juga dari seorang perempuan yang hidupnya takluk kepada hukum Taurat. Karena kembali hukum Taurat itu diberikan Allah kepada manusia melalui Musa, bukan agar manusia mentaatinya dan diselamatkan Allah dengan ketaatannya kepada hukum Taurat. Bukan demikian, karena kembali hukum Taurat itu sempurna dan tuntutannya adalah sempurna. Manusia sudah berdosa dan justru dengan hukum Taurat itu manusia yang mau dibenarkan melalui hukum Taurat terkutuk karena hukum Taurat itu. Dia mengutuki dirinya sendiri, dia membunuh dirinya sendiri. Tetapi Yesus yang sudah dijanjikan Allah sebagai Mesias bagi manusia, dia telah datang ke dunia dari sorga, lahir dari perempuan yang bernama Maria, perawan Maria. Tidak ada hubungannya dengan Yusuf. Yusuf hanyalah sebagai bapak angkatnya karena kelahiran Yesus bukan karena persetubuhan manusia tetapi karena pekerjaan Roh Kudus. Yesus yang lahir dan hidup tidak berdosa, tidak mengenal dosa. Dia hidup di bawah hukum Taurat, dia hidup mentaati hukum Taurat, bahkan dia mati untuk menebus manusia yang hidup di dalam kungkungan hukum Taurat. Sehingga kalau kembali jemaat Galatia yang sudah mendengarkan Injil itu justru meninggalkan Injil, kembali mengikuti kepada saudara palsu yang mengajarkan agar mereka mempraktekkan hukum Taurat, mereka justru mundur kepada zaman di mana Yesus belum dilahirkan. Mereka dibawa kepada pengajaran yang justru menghukum diri mereka sendiri. Karena hukum Taurat itu kembali tidak akan menyelamatkan mereka. Tetapi mungkin ada manusia yang secara daging dipuaskan. Karena biasanya kan kalau kita mau mendapatkan sesuatu kita harus ada usaha ya. Kita mau menjadi kaya ya kita bekerja keras, kita mau menjadi pandai ya kita belajar dengan keras ya. Kita mau masuk surga ya kita harus membayar surga, begitulah istilahnya ya. Bahkan dengan menyiksa diri pun ya, kita akan laksanakan agar kita bisa masuk surga ya. Semakin kita menyiksa diri kita, semakin kita merasa sulit usaha kita untuk masuk surga, semakin mantap istilahnya kita nanti masuk surga. Tetapi tidak demikian. Cara masuk surga itu tidak demikian. Jalan untuk masuk surga itu tidak demikian. Tuhan Yesus sendiri berkata di dalam Yohanes 14, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kecuali melalui Aku, kata Yesus. Di dalam Yesus itulah manusia sudah diberikan jalan agar dibenarkan Allah dan memperoleh kehidupan kekal. Dan kembali saudara, sebagai orang Kristen, kita akan bisa masuk surga karena iman percaya kita kepada Yesus Kristus yang akan membenarkan kita di hadapan Allah. Bukan karena hukum Taurat yang telah menuntun mereka yang sebenarnya hidup sebelum kedatangan Yesus. Tapi adakah sampai saat ini orang yang masih mengajarkan pengajaran tersebut? Mudah-mudahan Anda yang mendengar, yang menyimak saat ini tidak terjebak oleh saudara-saudara palsu, oleh pendeta-pendeta palsu, pastor-pastor palsu, ya, pengajar-pengajar agama palsu yang kembali
mau menawan manusia untuk mentaati hukum Taurat. Sedangkan kembali hukum Taurat itu diberikan Allah kepada manusia agar manusia menyadari akan dosanya dan diselamatkan di dalam Yesus Kristus. Yesus telah datang, Yesus telah menebus dosa manusia, dan di dalam Yesus kita diberi anugerah keselamatan. Dan kembali saudara, kalau saudara baca di pasal yang ketiga, ya, di ayat 24. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang. Kristus sudah datang. Kristus telah menggenapi hukum Taurat. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh hukum Taurat untuk menyelamatkan manusia telah digenapi oleh Yesus. Supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Bukan berarti hukum Taurat itu tidak berguna, tetapi keselamatan itu ada di dalam Yesus Kristus. Anda mau mencari kebenaran, di dalam Yesus Kristus itulah kebenaran. Anda mau dibenarkan oleh Allah, di dalam Yesus Kristus itulah Anda bisa dibenarkan oleh Allah. Dan Yesus Kristus sebenarnya saudara kembali, dia adalah pemersatu, ya. Pemersatu yang satu-satunya bisa menyatukan manusia dengan manusia yang lain setelah manusia itu mati. Bahkan Yesus itu yang satu-satunya bisa menyatukan manusia kembali untuk memiliki persekutuan dengan Allah. Anda mau mempromosikan persatuan, ya, promosikan Yesus, beritakan Yesus. Ya. Di dalam Yesus itu ada kesatuan abadi yang tidak dibatasi oleh warna kulit, yang tidak dibatasi oleh pembatas-pembatas yang dilakukan oleh manusia. Dan di dalam Tuhan Yesus segala tembok pembatas itu diruntuhkan. Tetapi kenapa manusia tidak mau mempromosikan, memberitakan Yesus sebagai pribadi yang merobohkan tembok pemisah? Karena manusia sebenarnya di dalam kedoknya mempunyai agendanya sendiri. Jadi kembali saudara, kalau Anda mau mempromosikan persatuan, promosikanlah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Beritakanlah siapa Yesus yang telah diberikan Allah bagi manusia. Ayat ke-8, dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kamu kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Jemaat Galatia ini sebelum mendengar berita Injil dari Paulus, mereka sebelumnya telah menghambakan kehidupan mereka kepada Allah-Allah yang lain pada hakikatnya bukan Allah. Sampai saat ini sama, masih ada begitu banyak manusia yang menghambakan diri kepada Allah-Allah lain yang pada hakikatnya bukan Allah. Mungkin Anda memiliki keluarga, Anda memiliki saudara, teman yang menghambakan diri kepada Allah-Allah menurut mereka yang sebenarnya itu bukanlah Allah. Dan Allah itu sendiri namanya sebenarnya bukan Allah. Allah yang kita maksud di sini adalah Allah yang menciptakan bumi dan segala isinya.
Allah yang dikenal dengan nama Aku adalah Aku, yang dikenal dengan nama Yahweh, namanya sendiri sebenarnya tidak bisa dibaca oleh manusia karena nama itu kudus. Sehingga kembali saudara, sebagai orang Kristen, Anda juga dipanggil untuk memperkenalkan Yesus kepada mereka yang masih menyembah kepada Allah yang sebenarnya bukan Allah. Hanya ada satu Allah yang bisa menyelamatkan manusia, yang bisa memberikan surga kepada manusia, meskipun agama dan kepercayaan itu begitu banyak jumlahnya, begitu banyak ragamnya. Dan mungkin Anda masih berpikiran, mosok sih ya, dari begitu banyak agama hanya ada satu yang bisa memberikan surga. Ada pepatah yang mengatakan banyak jalan menuju ke Roma. Ada banyak jalan untuk bertemu dengan Yesus yang sudah diberi kuasa oleh Allah untuk menghakimi manusia dan menghukum manusia. Tetapi hanya ada satu jalan bagi manusia agar manusia bisa dibenarkan dan diselamatkan oleh Allah, yaitu melalui imannya kepada Yesus Kristus. Ya. Sehingga kembali saudara, kalau Anda adalah orang yang mau membaca Alkitab, bahkan rindu terdorong untuk membaca dan mengerti Alkitab, Anda akan bertemu dengan Allah yang benar. Allah yang begitu mengasihi manusia, Allah yang telah memberikan anaknya sendiri, yang hidup di bawah hukum Taurat untuk menebus manusia yang telah terkutuk karena dosanya. Dan disitulah kita akan bertemu dengan keselamatan Allah di dalam diri Yesus, yang artinya adalah Allah penyelamat, Allah yang menyelamatkan, Immanuel, Allah yang tidak meninggalkan manusia. Maukah manusia menerima Allah yang Immanuel? Itu bisa diterima oleh manusia melalui imannya kepada Yesus Kristus. Ya. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Setelah jemaat Galatia mendengar berita Injil, satu-satunya cara agar manusia bisa dibenarkan dan diselamatkan oleh Allah, Paulus berkata, tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik setelah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik kepada roh-roh dunia? Bagaimana kamu tinggalkan keselamatan yang sebenarnya? Mungkin saat ini Anda pernah bertemu juga dengan orang yang dulunya telah ngaku jadi Kristen, rajin melayani, rajin ke gereja, tetapi saat ini jauh, istilahnya jauh dari Tuhan. Kehidupannya jauh dari Tuhan. Doakan orang itu saudara, kalau mungkin bisa bawalah agar dia kembali mau mengingat apa yang dia sudah dulu alami di dalam Yesus Kristus, sehingga dia akan bertobat. Karena pada kenyataannya tidak semua orang yang mengaku Kristen yang pernah mengalami kehidupan Kristen, mengalami kehidupan pelayanan jadi pendeta, tidak semuanya akan tetap demikian. Ada yang akhirnya entah karena apa
masing-masing punya alasannya sendiri, meninggalkan pelayanannya, meninggalkan Tuhan, bahkan kembali terjun di dalam kehidupan dunia. Dan disinilah kita diingatkan, di dalam Yesus Kristus itu kita sudah ditebus dosanya. Anda sudah ditebus dosanya. Sehingga jangan lagi Anda menghambakan diri Anda kepada dunia. Jangan memberikan diri Anda ditawan oleh dosa dalam rupa-rupa perbuatan daging. Jangan menghambakan diri kepada roh-roh dunia. Setelah jadi Kristen, justru kalau Anda sakit, nggak sembuh-sembuh, meninggalkan Tuhan dan pergi ke dukun. Setelah usaha Anda gagal dan gagal, perginya ke Gunung Kawi. Itu semua adalah tantangan yang Anda harus imani dengan mengenal lebih dalam siapa juru selamat Anda, yang Anda bisa pelajari di dalam Alkitab ini. Dan kita, saudara, sebagai saudara seiman, kita dipanggil untuk mengasihani mereka, mendoakan mereka, bahkan sedapat mungkin menjadi pengantara agar mereka bertobat dan kembali kepada Tuhan. Paulus selain begitu marah dengan jemaat di Galatia, Paulus begitu mengasihi jemaat Galatia, sehingga apapun yang dia bisa lakukan, dia akan lakukan agar orang-orang yang ada di Galatia ini yang pernah mendengar Injil keselamatan melalui Paulus kembali bertobat, saudara. Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap dan tahun-tahun. Aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Mereka kembali memelihara hari-hari tertentu, hari perayaan-perayaan tertentu. Hari-hari itu jadi hari-hari yang kudus, yang tidak bisa tidak untuk tidak dirayakan, diperingati. Kalau tidak memperingati hari tersebut, merasa berdosa. Sedangkan kembali di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah dimerdekakan dari hal-hal yang demikian. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kita tidak lagi diikat oleh peraturan-peraturan dunia. Kita merayakan Paskah, kita merayakan Natal bukan untuk diselamatkan, tetapi untuk mengucap syukur melalui perayaan-perayaan tersebut. Kalau di suatu saat ada halangan memang tidak bisa mengambil bagian di dalam perayaan, itu tidak akan membuat kita berdosa. Sehingga kembali, saudara, di dalam Yesus Kristus kita sudah dimerdekakan dari kutuk hukum Taurat dan dari roh-roh dunia ini. Anda telah merdeka di dalam Yesus Kristus. Gunakanlah kemerdekaan itu untuk melayani Tuhan, untuk hidup di dalam kekudusan Tuhan. Ayat ke-12, aku minta kepadamu saudara-saudara, jadilah sama seperti aku, sebab aku pun telah menjadi sama seperti kamu. Belum pernah ku alami sesuatu yang tidak baik daripadamu. Sebagai orang Yahudi, Paulus tidak memperdulikan siapa dirinya. Dia melayani Injil untuk orang-orang bukan Yahudi. Karena memang di hadapan Allah tidak ada orang Yahudi, tidak ada orang Yunani, tidak ada orang manapun yang dibedakan.
Dan di dalam Injil Kristus itu, semua bangsa sudah diberikan berkat keselamatan oleh Allah. Kamu tahu bahwa aku pertama kali telah memberitakan Injil kepadamu karena aku sakit pada tubuhku. Sungguh pun demikian keadaan tubuhku itu yang merupakan pencobaan bagi kamu, namun kamu tidak menganggapnya sebagai suatu yang hina dan yang menyejikkan, tetapi kamu telah menyambut aku sama seperti menyambut seorang malaikat Allah, malahan sama seperti menyambut Kristus Yesus sendiri. Ketika Paulus memberitakan Injil kepada jemaat di Galatia, Paulus sedang menderita sakit saat itu. Tetapi kondisi sakit Paulus tidak membuat orang-orang Galatia menolak Injil. Tetapi justru mereka menerima Paulus yang membawa berita sukacita dari Allah, yaitu berita yang membebaskan mereka dari dosa mereka, yaitu Injil Yesus Kristus. Mereka telah menerima Paulus bagaikan mereka menyambut malaikat Allah, bahkan seperti menyambut Kristus sendiri. Mereka begitu menghargai Injil yang dibawa oleh Paulus kepada jemaat di Galatia. Betapa bahagianya kamu pada waktu itu. Jemaat Galatia waktu itu begitu bahagia setelah mendengar berita Injil dan menerima keselamatan di dalam Yesus Kristus. Dan sekarang, di manakah bahagiamu itu? Di manakah bahagiamu itu? Di dalam Injil Kristus Yesus kita dimerdekakan. Dan oleh karena itu kita bisa menikmati bahagia sorgawi. Karena kita tidak lagi hidup di bawah kutuk dari dosa. Tetapi kita sudah dibebaskan di dalam Yesus Kristus. Dan kita ketika kembali manusia mau mencari pembenaran diri dengan perbuatan baiknya, manusia akan dibebani oleh beban yang tidak terpikul oleh manusia tersebut, karena bebannya berat sekali. Kebahagiaan itu hilang. Demikian juga mereka yang sudah dibebaskan dosanya oleh anugerah penebusan Yesus Kristus, kalau kembali mencemplungkan diri kepada dunia, bahagia Injil itu hilang, saudara. Bahagia Injil itu dirampok kembali oleh dosa. Maukah Anda hidup demikian? Di dalam Yesus Kristus Anda sudah dimerdekakan. Di dalam Yesus Kristus Anda sudah diberi kebahagiaan sorgawi. Sehingga akankah Anda meninggalkan iman yang memerdekakan Anda, justru kembali Anda mau memperhambat diri Anda dengan hal-hal yang di dalam dosa? Betapa bahagianya kamu pada waktu itu, dan sekarang di manakah bahagiamu? Apakah Anda sebagai orang Kristen bahagia saat ini? Kalau tidak, mengapa? Kalau tidak, mengapa? Kalau tidak bahagia, mengapa? Mungkin saatnya Anda kembali merefleksikan diri Anda sendiri. Bagaimana Anda memiliki iman di dalam Tuhan Yesus Kristus? Bagaimana Anda bertumbuh di dalam iman Anda kepada Yesus Kristus? Pengenalan Anda kepada Juru Selamat Anda? Apakah Anda mengenal Juru Selamat Anda dengan membaca Alkitab? Bukan hanya dengan mendengarkan khotbah aja. Karena tidak semua pendeta akan mengkhotbahkan semua isi Alkitab. Tidak semua pendeta akan mengkhotbahkan tentang apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus.
Lebih-lebih kalau pendeta Anda, pendeta yang khotbahnya topiknya milih-milih, ya. Topiknya tidak mencakup pengajaran seluruh Alkitab, ya. Anda perlu baca Alkitab sendiri, ya. Karena tidak semua gereja, tidak semua pendeta akan mengajarkan semua isi Alkitab kepada jemaatnya. Tetapi bukan berarti Anda dilarang. Tetapi justru ketika Anda tidak mendapat pengajaran yang lengkap dari Alkitab, Anda bisa membacanya sendiri. Alkitab di zaman ini mudah didapatkan, kecuali kalau Anda memang tidak bisa membaca, Anda bisa mendengarkan rekaman isi Alkitab. Istilahnya tidak ada alasan Anda untuk tidak bisa, entah itu membaca atau mendengarkan rekaman isi Alkitab. Tetapi itu pun Anda akan diawali dengan tantangan. Karena untuk hal-hal yang rohani, daging kita tidak menyukai, saudara. Meskipun roh kita haus, jiwa kita juga lapar untuk dikenyangkan dengan hal-hal yang rohani, tetapi untuk membaca Alkitab dengan tekun, itu juga akan menghadapi tantangan. Maukah Anda menghadapi tantangan sehingga Anda akan akhirnya berkemenangan dan merindukan firman Tuhan setiap hari, setiap waktu? Karena disitulah Anda akan diajar dengan kebenaran yang sebenarnya yang ada di dalam Alkitab ini. Betapa bahagianya kamu waktu itu, dan sekarang di manakah bahagiamu? Karena aku dapat bersaksi tentang kamu bahwa jika mungkin kamu telah mencungkil matamu dan memberikannya kepadaku. Saat itu, karena bahagianya mendengar berita Injil, kalaupun mereka bisa, mereka akan memberikan mata mereka untuk menggantikan mata Paulus yang sakit saat itu. Tetapi karena tidak mungkin, disitulah dalamnya hati jemaat Galatia kepada Paulus. Tetapi setelah Paulus pergi, saudara-saudara palsu membelokkan iman mereka, dan jemaat di Galatia kehilangan kebahagiaan. Mudah-mudahan Anda tidak kehilangan kebahagiaan. Kalau Anda meninggalkan Injil yang sebenarnya, Anda akan kehilangan kebahagiaan itu. Karena apa? Karena Anda akan menggunakan usaha Anda sendiri untuk bisa dibenarkan dengan Allah, dan itu tidak mungkin. Anda akan memberikan diri Anda dijerat, ya, dengan hal-hal yang duniawi yang seolah-olah rohani. Seolah-olah rohani, tetapi sebetulnya itu adalah untuk menjerat diri Anda. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku telah menjadi musuhmu? Kalau saat ini juga Anda mendengarkan orang yang memberitakan Injil yang benar, apakah itu menjadi musuh Anda? Kalau saya saat ini mengatakan, baik Anda Katolik, Protestan, karismatik, dan sebagainya di dalam lingkup kekristenan, kalau Anda tidak diselamatkan di dalam Injil Yesus Kristus, Anda tidak akan selamat. Dan mereka yang mengajarkan Anda itu adalah hamba Tuhan palsu. Akankah Anda menjadikan saya musuh Anda? Itu, saudara. Paulus mengatakan itu karena Paulus tidak mau jemaat Galatia akhirnya memilih jalan yang salah dan tidak sampai sorga. Biarpun Paulus dimusuhi oleh mereka, mudah-mudahan jemaat Galatia kembali sadar dan bertobat. Itu, saudara. Meskipun Anda musuhi jikalau saya mengatakan kebenaran, mudah-mudahan di suatu saat nanti Anda akan bertemu dengan kebenaran itu dan sadar jikalau hanya Yesus Kristus yang bisa memberikan sorga kepada Anda.
bukan perbuatan Anda, bukan kebaikan Anda, bukan ritual-ritual yang Anda lakukan. Itu semua tidak ada gunanya untuk Anda bisa dibenarkan Allah dan masuk surga. Mereka dengan giat berusaha untuk menarik kamu, tetapi tidak dengan tulus hati, karena mereka mau mengucilkan kamu supaya kamu dengan giat mengikuti mereka. Ada kelompok-kelompok palsu yang mengatakan kita ini satu-satunya kelompok yang khusus datangnya dari Tuhan. Kita kelompok tersendiri, kita kelompok rahasia. Hati-hati, ya, hati-hati. Gereja Tuhan ada di bumi ini, di dunia ini, untuk menjadi terang, tidak untuk justru menjadi kelompok yang rahasia. Gereja Tuhan dipanggil untuk menjadi terang, terbuka bagi dunia, agar dunia boleh bertemu dengan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Jadi tidak ada yang rahasia, saudara, ya. Kalau ngaku ada kelompok Kristen yang rahasia, hati-hati. Jangan sampai Anda terjerat. Memang baik kalau ada orang yang dengan giat berusaha menarik. Memang baik ya kalau ada orang dengan giat berusaha menarik orang lain dengan perkara-perkara yang baik. Asal pada setiap waktu, bukan hanya bila aku ada di antaramu. Saudara-saudara palsu itu datang setelah Paulus meninggalkan mereka. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Betapa rinduku untuk berada di antara kamu pada saat ini dan dapat berbicara dengan suara yang lain, karena aku telah habis akal menghadapi kamu. Paulus begitu sedih mendengar berita tentang jemaat Galatia yang telah meninggalkan kebenaran. Dengan cara bagaimana lagi Paulus akan berbicara kepada jemaat di Galatia itu? Paulus merindukan untuk kembali berada di antara mereka dan berbicara dengan bahasa yang lain, dengan bahasa kasih, dengan bahasa bagaikan orang tua kepada anak, yang merindukan agar anak tersebut tidak tersesat, tidak berjalan di dalam kesesatan. Bagaimana dengan Anda sebagai orang Kristen? Adakah Anda berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan? Adakah Anda hidup di dalam iman yang menyelamatkan Anda, ya? Jangan sampai susah-susah ya Anda bertahun-tahun, belasan tahun, puluhan tahun mengabdikan diri di gereja, melayani di gereja, ya, dengan capai, bahkan dengan pengorbanan Anda, tetapi ternyata Anda tidak mendapatkan Injil yang benar. Teliti itu kembali, saudara, terutama tentang keselamatan Anda. Karena tidak semua gereja kembali menekankan akan keselamatan jiwa jemaatnya. Yang ditekankan adalah kesuksesan, kemakmuran, dan hal-hal yang duniawi. Satu hal yang tidak boleh diabaikan oleh gereja Tuhan adalah memberitakan Injil Kristus yang menyelamatkan. Tuhan Yesus memberkati.